Selamat pagi. Pagi, Ya, Bu. ya, nama saya Reni. Kalau boleh tahu nama Anda siapa dan Anda lebih nyaman dipanggil dengan sebutan Mbak, Adek, atau Ibu? Terima kasih. Nama saya Lady. Saya lebih nyaman dipanggil Mbak Didi saja. Oke, baik Mbak Didi. Saya merupakan konselor yang akan mendampingi Mbak Didi selama proses konseling ini. Saya akan mendengarkan dengan sepenuh hati apa yang akan Mbak Didi ceritakan. Kemudian Mbak Didi juga nggak perlu ragu atau malu untuk menceritakan apapun pada saya. Kemudian apapun yang Mbak Didi ceritakan ke saya jamin kerahasiaannya. Baik Mbak Didi, kita bisa mulai sekarang konselingnya. Baik, Bu Reni, silakan, saya siap. Oke, Mbak Didi. Nah, bisa nggak sekarang Mbak Didi ceritain kenapa sih kok Mbak Didi ini memutuskan untuk datang ke sini? Jadi begini, Bu. Saya ke sini karena saya memiliki permasalahan dengan ayah saya. Oh, gitu ya Mbak ya. Kalau boleh tahu masalahnya apa gitu Mbak? Nggak tahu nih, Bu. Saya tuh merasa nggak bisa deket gitu. Seperti ada tembok pemisah antara saya dan ayah. Dan saya merasa ayah tuh selalu berbicara dengan nada marah dan membentak pada saya. Dan tidak ada satu hari pun tanpa omelan ayah pada saya. Padahal jika terhadap adik atau orang lain, ayah saya tuh berbicara dengan lembut dan berkata tolong jika ingin menyuruh sesuatu. Iya, iya. Terus? Kayak misal saya lupa mengunci pintu gerbang aja, itu ayah pasti marah besar, Bu. Di meja makan saya nggak boleh bicara dengan keras. Padahal kan gaya bicara saya ya seperti ini, Bu. Iya, iya. Mbak Didi pasti merasa sulit sekali ya. Iya, benar, Bu. Sepertinya di mata ayah saya ini nggak berharga. Saya selalu dimarahin. Bahkan untuk hal yang sepele aja. Saya jadi nggak betah gitu loh, Bu, di rumah. Oke, kalau dari ceritanya Mbak Didi ini sepertinya Mbak Didi sangat kecewa ya Bu, ya Mbak ya? Sangat, Bu. Saya kecewa sekali. Kenapa ayah memperlakukan saya sangat berbeda dengan adik-adik saya. Saya anak pertama dan ayah selalu berekspektasi tinggi terhadap saya. Maksud Mbak Didi dengan ayah yang terlalu berekspektasi tinggi ini gimana Mbak maksudnya? Begini loh, Bu. Ayah tuh sering menyuruh saya melakukan ini itu, tapi nggak pernah mengajari bagaimana caranya yang benar. Berharap saya tahu sendiri apa yang harus saya lakukan. Padahal kan saya kadang tidak paham harus bagaimana. Ya, misalnya apa itu Mbak? Misalnya gini, sebenarnya banyak ya Bu, tapi misalnya gini loh. Saya kan disuruh menyiapkan tempat untuk acara arisan RT misalnya ya. Saya tahu ya hanya menyiapkan tikar aja. Tapi nggak taunya ayah tuh ingin saya siapkan wireless, terus snack, semuanya saya disuruh siapkan saya. Dan saya pasti dikatain tidak pernah membantu lah, tidak pengertian lah. Saya juga sering dikatain seperti anak kecil. Oke, baik, baik. Jadi ini yang bikin Mbak Didi tuh berpikir kalau ayah itu terlalu berekspektasi tinggi terhadap Mbak Didi ya? Iya, Bu. Ini yang bikin saya selalu menghindar ketemu ayah. Saya jadi males kalau disuruh membantu. Saya hanya mau ketemu ayah jika ada perlu aja. Oke, Mbak Didi sudah pernah bahas masalah ketidaknyamanan ini dengan ayah atau belum? Belum, Bu. Jangankan membahas ketidaknyamanan, Bu. Mendekat saja saya tidak nyaman kok, Bu. Setiap saya tanya sesuatu, ayah selalu menjawab ketus. Jika ayah dan ibu terlibat pembicaraan dan kemudian saya menimpali, saya dianggap, saya tidak dianggap gitu loh, Bu. Hanya ibu yang menyambut ucapan saya. Dan ujung-ujungnya saya kena omelan lagi. Makanya saya males, Bu. Ngapain ngajak ngomong? Ngapain juga saya nemenin ayah makan bersama? Kesal saya, Bu.
Ya, oke, baik Mbak Didi. Maaf nih Mbak Didi, ini saya jadi ngerasa sedikit nggak nyaman nih karena sepertinya kok, Mbak Didi ini kayak kayak lagi marah nih sama saya nih. Maaf Bu, maaf, enggak, saya enggak, maaf saya kelebatan emosi saya Bu, saya enggak marah Bu, maaf. Gak apa-apa Oke. kok Mbak Didi, saya juga dulu gitu. Saya dulu juga pernah nggak cocok sama ibu saya sering bertengkar juga dengan beliau. Namun kemudian saya introspeksi, terus saya juga berusaha untuk memperbaiki cara bicara saya dengan ibu saya. Saya juga berusaha untuk mengenal kembali kebiasaan-kebiasaan ibu saya. Jadi saya juga mulai ngikutin kebiasaannya ibu saya itu seperti apa, senangnya ibu saya itu seperti apa. Kemudian perlahan hubungan saya dengan ibu saya tuh berjalan dengan baik. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, Mbak. Hubungan kita dengan orang tua kita masih bisa diperbaiki. Oh iya Bu, benar juga ya Bu ya. Ya, ya. Nah, Mbak Didi sudah melakukan apa saja untuk mengatasi hal ini? Saya berusaha memperbaiki komunikasi saya dengan ayah. Ya, caranya gimana, Mbak? Saya berusaha mencari tahu ayah itu senang ngobrolin apa. Saya juga tanya-tanya ke ibu saya, gimana caranya ibu saya menghadapi ayah saya yang ajaib itu. Terus ternyata ibu itu mempelajari karakter ayah. Saya juga banyak diskusi dengan ibu saya dan juga mencari tahu karakter ayah saya yang ternyata seorang yang narsistik itu menurut saya loh Bu. Karena ayah saya senang dipuja-puji seperti Oke, ya. itu. Ya, ya. Jadi ini menurut penelitian ya kalau karakter narsistik itu seperti ini. Nanti saya sebutkan ciri-cirinya, salah satu ciri-cirinya ya Mbak ya. Jadi karakter narsistik itu adalah seseorang yang berkepribadian dengan ciri-ciri, yaitu misalnya nih ya, percaya bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Terus dia juga memiliki khayalan yang tinggi tentang kekuasaan, kesuksesan, dan daya tarik. Terus dia juga biasanya itu dia melebih-lebihkan prestasi atau bakatnya. Kemudian dia tuh mengharapkan pujian yang konstan dan kekaguman. Kemudian dia juga mempunyai percaya diri yang tinggi. Terus dia tuh pinginnya diperlakukan secara istimewa. Terus tapi dia juga gagal untuk mengenali emosi dan perasaan orang lain. Terus dia juga suka menganggap remeh orang lain. Kemudian sering menetapkan tujuan yang nggak realistis. Nah, biasanya orang yang dengan kepribadian seperti ini dia hanya enjoy jika membicarakan tentang dirinya sendiri. Wah, Bener bener ya? Bu, bener banget Bu. Itu ciri-ciri yang Ibu sampaikan tadi itu persis banget seperti ayah saya. Bener Oh, banget Bu. oke, oke, baik. Mbak Didi setelah tahu karakternya ayah seperti itu, apa yang Mbak Didi lakukan? Ya itu Bu, sekarang jika saya sedang berbicara sesuatu yang menurut beliau hebat, ya saya ikutin, mengagumi Bu. Terus saya puja-puji ayah saya, supaya ayah saya senang. Tapi kok rasanya malah saya kayak capek sendiri ya Bu. Apa cara ini tidak efektif ya Bu? Saya gagal dong kalau kayak gini. Enggak kok, enggak, Mbak Didi belum gagal. Jadi walaupun belum berjalan efektif, Mbak Didi ini udah hebat loh. Masih mau berusaha mengambil hati orang tua. Enggak banyak orang yang kayak gitu. Karena di luar sana itu banyak anak-anak muda itu yang nggak respect dengan orang tua karena terlalu galak. Jadi menurut saya Mbak Didi masih hebat karena mau mengubah keadaan yang sekarang ini menjadi lebih baik lagi. Jarang ada anak muda yang dengan sadar ingin mengubah cara komunikasinya dengan orang tua supaya lebih baik lagi. Betul. Ah iya Bu. Terima kasih atas pujian Ibu. Itu sangat berarti buat saya Bu. Ya, Mbak Didi, karena menurut Mbak Didi ini usaha yang dilakukan Mbak Didi sepertinya kurang efektif. Gimana kalau kita diskusikan strategi yang baru? Siap nggak? Siap Bu. Mari yuk. Hebat Mbak Didi. Mbak Didi tuh ngomongnya penuh semangat dan sangat yakin sekali. Salah satu kunci keberhasilan dalam proses ini adalah jika Mbak Didi yakin, percaya, dan memiliki tekad yang kuat. Saya sangat menghargai dan salut sekali dengan Mbak Didi karena jika Mbak Didi belum siap dan nggak yakin, maka akan sulit juga untuk melakukan perubahan ini. Baik Bu.
untuk bisa berkomunikasi lancar dengan ayah saya akan membicarakan topik-topik yang menarik bagi beliau. Saya harus bisa berdamai dengan ayah saya, karena sebentar lagi saya akan menikah, Bu. Saya tidak ingin pengalaman saya ini dialami oleh anak saya nantinya. Bagus, luar biasa banget. Nah, sekarang kita coba role play ya Mbak ya. Jadi kita coba untuk praktekkan situasi saat Mbak Didi mencoba berkomunikasi dengan ayah. Bisa ya Mbak ya? Bisa Bu, bisa. Sekarang situasinya adalah Mbak Didi lagi ada di meja makan, terus ada seluruh keluarga kumpul, terus ngobrol-ngobrol, kemudian Mbak Didi membuka percakapan dengan ayah. Cobain ya. Oke, baik. Coba ya Bu. Ya. Oke. Ya, ayah. Tadi ayah dapat salam dari Pak Heri, guru waktu di SMA dulu. Ketemu di mana kamu? Di warung Cak Yunus. Kata Pak Heri, ayah dulu terkenal dan dekat dengan guru-guru. Ya jelas dong, ayah kan dulu pinter dan sering mewakili sekolah dalam cerdas cermat antar sekolah. Bilang apa lagi tuh Pak Heri? Katanya ayah dulu ganteng banget, gitu. Oke, bagus Mbak Didi. Nah, nggak sulit kan memuji ayah dan terlibat pembicaraan dengan ayah? Itu Mbak Didi bisa. Iya Bu, jika bicara dengan Ibu rasanya lancar-lancar aja. Saya akan coba nanti di rumah. Saya praktikkan langsung di rumah nanti Bu. Sip, bagus. Kalau gitu, saya akan memberikan PR untuk Mbak Didi ya. Wah, PR apa nih Bu? PR-nya itu coba Mbak Didi nanti di rumah untuk lebih aktif memulai percakapan dengan ayah. Mbak Didi bisa lakukan di mana aja deh, di meja makan bisa, atau pada saat kalian sedang bersantai, atau kalau lagi nonton TV bareng itu loh Mbak Didi berusaha untuk ngobrol dengan ayah gitu, bisa ya Mbak ya? Oh siap Bu, siap, bisa, pasti saya lakukan. Sip, oke. Baik Mbak Didi, apa ada yang masih ingin disampaikan lagi dalam konseling kita hari ini? Sudah cukup untuk hari ini Bu, saya sudah merasa sedikit lega. Terima kasih banyak loh Bu. Oke, baik Mbak Didi, kalau gitu saya review ulang untuk proses konseling yang sudah kita lakukan sampai saat ini ya. Oke, di awal kan Mbak Didi mengatakan kalau ayah itu sering marah-marah, kemudian sering marah-marah tanpa diketahui sebabnya. Terus Mbak Didi juga kelihatannya susah untuk berkomunikasi dengan ayah. Kemudian karena sepanjang bicara dengan ayah itu Mbak Didi juga ngerasa nggak nyaman, benar ya Mbak ya? Benar Bu, benar. Ya. Iya. Dan kemudian setelah itu Mbak Didi berusaha untuk mempelajari karakter ayah. Dan Mbak Didi beranggapan jika ayah seorang yang narsistik, benar ya Mbak ya? Nah, benar. Kemudian Mbak Didi berjanji nih akan lebih aktif lagi untuk memulai komunikasi dengan ayah, begitu ya Mbak ya? Ada yang perlu ditambahin atau ditanyain? Tidak ada lagi Bu, sepertinya sudah tepat semua apa yang Ibu sampaikan tadi. Oke, baik Mbak Didi, jika nggak ada pertanyaan lagi, maka pertemuan kita hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya sangat mengapresiasi Mbak Didi yang sudah mengikuti proses konseling ini dengan baik dan penuh semangat untuk berubah ke arah yang lebih baik lagi. Semoga Mbak Didi selalu sehat, dan semoga persiapan pernikahannya bisa berjalan dengan lancar. Iya Bu, sama-sama. Saya juga merasa sangat terbantu setelah melalui proses konseling ini. Jangan bosan dengan saya ya Bu. Minggu depan bosan. Iya, silahkan, pintu saya akan terbuka untuk Mbak Didi. Ya, terima kasih Mbak Didi. Sama-sama, terima kasih. Ya. Halo, selamat pagi. Nama saya Lady Laurindo Ranggi, tapi saya biasa dipanggil Didi. Mbak boleh panggil saya Didi atau Mbak Didi, senyamannya Mbak saja. Kalau boleh tahu nama Mbak siapa dan Mbaknya lebih nyaman saya panggil dengan sebutan Mbak, Ibu, atau nama saja. Oke, ya, perkenalkan nama saya Reni. Mbak Didi bisa panggil saya Mbak Reni saja. Baik. Mbak Reni, senang bisa ketemu dengan Mbak Reni. Saya di sini merupakan konselor yang akan mendampingi Mbak Reni selama proses konseling. Saat ini saya berada di bawah supervisor psikolog. Saya
akan mendengarkan penuh apa yang Mbak Reni ceritakan, sehingga tidak perlu ragu atau malu untuk menceritakan apapun. Apapun yang Mbak ceritakan akan saya jamin kerahasiaannya. Mbak dapat bercerita senyamannya Mbak, namun apabila ada sesuatu yang di luar kemampuan saya, maka supervisor saya akan membantu. Bagaimana Mbak Reni? Ya. Apakah bisa kita mulai? Ya, baik Mbak Didi, bisa. Baik, bisa Mbak Reni ceritakan apa yang membuat Mbak Reni memutuskan untuk datang ke sini? Iya, jadi gini loh Mbak Didi, saya ini kesini kan karena punya masalah sama teman saya, namanya tuh Wina. Jadi selama ini sebenarnya kita tuh deket kemana-mana bareng-bareng, jajan bareng, keluar bareng. Kita tuh udah kayak best friend, bestie banget gitu loh Mbak. Nah, tapi saya tuh dapat informasi kalau teman saya ini menyebarkan rahasia yang selama ini saya simpan, dan cuma dia satu-satunya yang ngerti rahasia saya ini, nggak ada orang lain gitu tadinya Mbak. Nah, saya kecewa, kok saya itu kesel banget gitu ya. Kenapa kok teman yang udah saya anggap seperti saudara ini malah bocorin rahasia saya itu. Jadi saya kayaknya tuh sulit percaya sama orang lain tuh gara-gara kejadian ini, Mbak. Oh, terus Mbak Reni tahu dari orang lain soal ini dan yakin bahwa teman tersebut yang menyebarkan rahasia yang Mbak simpan rapat-rapat ini? Iya benar Mbak Didi. Jadi saya tahu, sejak saya tahu dia bocorin rahasia saya tuh sebenarnya saya udah pingin maafin gitu ya. Saya udah maafin gitu, tapi kok rasanya kok sulit ya Mbak ya. Jadi beberapa kali saya ketemu di acara gitu kan, saya tuh menghindar gitu. Saya males gitu loh Mbak ketemu sama dia. Sebisa mungkin saya tuh nggak papasan sama dia. Saya males Mbak lihat mukanya dia itu. Baik, Mbak Reni. Tadi Mbak mengatakan bahwa sulit memaafkan si teman dan terus-terusan merasa kesal dengannya. Bahkan sebisa mungkin menghindari si teman di berbagai acara yang kebetulan Mbak Reni dan si teman ini sama-sama hadir di sana. Iya Mbak, bener Mbak. Saya tuh kesel Mbak sama teman saya itu Mbak. Saya susah kayaknya maafin dia itu. Mungkin Mbak Reni masih marah karena ada sesuatu yang belum diselesaikan seperti itu? Iya sih Mbak, bener sih. Jadi sebenarnya tuh saya biasanya tuh pemaaf banget orangnya tuh. Tapi mungkin karena ini nih teman deket saya ya, saya tuh kok rasanya kecewa banget gitu. Saya tuh kesel gitu loh Mbak, sampai mengganggu mood saya gitu loh. Saya jadi emosi terus kalau nginget nama teman saya ini, apalagi kalau dia tuh inget gimana dia mengkhianati saya. Dia tuh nyeritain rahasia saya ke orang lain, saya tuh jadi malu gitu loh Mbak. Jadi saya kehilangan kepercayaan diri saya juga. Saya mau ketemu orang lain juga jadinya malu gitu loh Mbak. Ini nih benar-benar ganggu kehidupan sosial saya gitu. Jadi Mbak Reni dan temannya ini memiliki permasalahan di mana ternyata Mbak Reni merasa kesal sampai kehilangan kepercayaan diri sendiri dan orang lain akibat pengkhianatan si teman ini. Mbak Reni juga berusaha menghindari si teman dan tidak melakukan konfirmasi terhadap informasi yang Mbak Reni terima. Mbak Reni berasumsi tanpa mengkonfirmasi kepada teman yang Mbak Reni bermasalah. Ya. Karena Mbak Reni berusaha untuk menghindari konflik sehingga masalah ini tidak terselesaikan. Iya benar Mbak Didi, saya tuh ngerasa nggak enak kalau harus konfirmasi langsung sama dia. Jadi saya nggak mau berantem gitu Mbak. Jadi saya terus aja menghindari dia. Jadi saya khawatir kalau saya ketemu sama dia itu nanti terjadi konflik terbuka di antara kami gitu Mbak. Baiklah Mbak Reni. Begini, saya berusaha untuk memahami situasi Mbak Reni. Saya akan mencoba membantu Mbak Reni. Di sini saya akan mengajak Mbak Reni mempraktekkan situasi di mana Mbak Reni seakan-akan sedang berhadapan langsung dengan Mbak Wina. Jadi situasinya Mbak Reni sedang merasa tidak nyaman terhadap Mbak Wina, kemudian Mbak Reni berperan sebagai diri sendiri, dan saya berperan sebagai Mbak Wina. Jadi semacam role play seperti itu, kira-kira bisa kita praktekkan? Bisa Mbak. Oke, baik. Nah, jadi situasinya
Mbak Reni sedang berada berdua saja dengan Mbak Wina ya. Terus kemudian Mbak Reni memulai percakapan dengan Mbak Wina. Terus mari kita coba seperti itu. Mari Mbak Reni ya, kita coba. Ya, oke. Halo Win, apa kabar? Mohon maaf nih ya sebelumnya kalau saya to the point. Sebenarnya saya merasa hubungan kita saat ini udah mulai renggang kan. Jujur aja nih, saya tuh kesel sama kamu, saya nggak percaya lagi sama kamu. Saya udah mencoba untuk memaafkan kamu, tapi kayaknya kok susah ya. Akhirnya ya jadi kayak gini nih. Soal apa ya, Ren? Soal apa yang bikin kamu kesal sama saya saat ini? Ini loh, Win, saya dengar dari teman-teman kita juga kalau kamu tuh nyeritain lagi curhatan aku ke kamu. Waktu aku cerita tentang orang tuaku yang kehilangan pekerjaan, kamu ceritain itu ke teman-teman, padahal kan kamu tahu kalau ini nih rahasia. Jadi harusnya rahasia ini kan, yang namanya rahasia jangan disebar-sebarin dong. Terus saya udah percaya sama kamu, saya udah cerita ke kamu, saya udah percaya, tapi terus kamu nyebarin kemana-mana. Saya tuh bener-bener kecewa sama kamu. Saya nggak percaya lagi sama kamu. Saya jadi malu loh ketemu sama orang lain karena kamu nyeritain rahasia saya sama mereka. Oh, maaf Ren, maaf banget. Saya tuh nggak bermaksud mempermalukan kamu, Ren. Saya tuh hanya berusaha membantu kamu dengan mencoba mencari cara menghibur kamu, dengan mengajak teman-teman baik kita untuk kita pergi berlibur bersama, supaya kamu melupakan kesedihan kamu. Maafkan saya kalau saya sampai ceritain masalah keluargamu kepada mereka. Saya kan berpikir supaya mereka tahu kenapa kok kamu sekarang ini berubah. Mereka juga bingung melihat perubahan kamu sekarang ini. Sekali lagi saya tuh nggak bermaksud mempermalukan kamu, Loren. Saya rasa kemarin itu kamu nggak keberatan kalau saya cerita ke teman-teman baikmu. Soalnya mereka juga kan teman-teman kita bersama. Jadi sekali lagi saya minta maaf ya, Ren. Saya harap kamu mau maafin saya. Oh ya udah, maafin saya juga ya kalau saya udah berburuk sangka sama kamu. Aku nggak nyangka kalau kamu tuh maksudnya tuh mau bantuin aku. Ya terima kasih kalau gitu. Nah, seperti itu Mbak Reni. Itu tadi role play kita. Jadi setelah melakukan role play itu, gimana perasaan Mbak Reni sekarang? Ya agak lega lah Mbak. Oh ya, oke, baik. Jadi di dalam pertemanan itu cobalah untuk melakukan komunikasi asertif yang seperti kita lakukan tadi itu namanya komunikasi asertif. Jadi Mbak Reni perlu lakukan di dalam asertif itu adalah Mbak Reni fokus pada inti masalah, terus sampaikan apa fakta yang dengan lugas dan sertakan contoh yang jelas. Terus yang ketiga, hindari penggunaan gestur, gaya bicara, atau intonasi yang mengintimidasi. Kemudian hargai pendapat orang lain. Dan yang terakhir, tegaskan solusi sebagai komitmen bersama. Jadi, Mbak Reni tidak bermain dengan asumsi Mbak Reni yang belum tentu benar. Sampaikan kepada orang yang bermasalah dengan Mbak Reni, hal-hal yang membuat Mbak Reni tidak suka atau tidak nyaman dengan orang itu. Tidak dengan menghindari orang tersebut hanya karena takut terjadi konflik. Begitu Mbak Reni. Oke, baik Mbak Didi. Tapi kok saya masih ragu ya, saya bisa nggak ya melakukan komunikasi asertif seperti yang kita praktekin tadi. Saya khawatir Mbak, teman saya tuh nanti malah salah paham dan nggak terima dengan apa yang akan saya sampaikan ke dia. Dulu juga saya begitu Mbak Reni, saya paham sekali. Dulu pada saat saya salah paham dengan teman-teman saya, biasanya saya mencoba untuk berdiam diri dulu, lalu kemudian saya coba mencari apa yang buat saya salah paham, lalu saya sampaikan kepada mereka atau kepada orang tersebut dengan cara yang asertif. Saya sampaikan dengan tegas, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada teman saya itu. Bagi sebagian orang memang melakukan komunikasi asertif ini memang akan menimbulkan rasa canggung pada awalnya. Namun, cara ini dicoba untuk menciptakan relasi yang sehat. Saya selalu mencoba hal ini berulang kali sampai saat ini. Bagaimana dengan Mbak Reni?
Ya, kalau saya tuh biasanya kalau ada kayak gini, ada masalah kayak gini, biasanya langsung saya jauhin aja itu Bu, teman saya. Tapi ya mulai saat ini saya akan coba untuk, melakukan komunikasi asertif seperti yang sudah diajarkan Mbak Didi tadi. Baiklah Mbak Reni, senang jika bisa membantu Mbak Reni. Semoga bermanfaat ya. Masih ada yang mau diceritakan lagi Mbak Reni? Nggak, sudah cukup Mbak Didi, saya rasa semuanya udah saya ceritakan tadi dan, alhamdulillah saya ngerasa lega sekarang. Baiklah Mbak Reni. Kalau begitu, saya coba review kembali proses konsultasi kita ya. Jadi di awal konsultasi, Mbak Reni mengatakan bahwa Mbak Reni memiliki masalah dengan teman Mbak Reni yang bernama Mbak Wina, di mana Mbak Reni merasa kecewa terhadap Mbak Wina yang sudah menceritakan masalah keluarga Mbak Reni kepada beberapa teman. Mbak Reni merasa kesal dan terus menghindari Mbak Wina. Kemudian pada selanjutnya Mbak Reni merasa kesal dengan teman Mbak Reni dan merasa kesulitan untuk memaafkan Mbak Wina. Padahal selama ini Mbak Reni termasuk orang yang mudah memaafkan. Terus kemudian Mbak Reni berusaha mencari jalan keluar untuk memperbaiki hubungan dengan Mbak Wina. Mbak Reni berjanji untuk mengkonfirmasi langsung kepada Mbak Wina dan menyelesaikan permasalahannya tersebut dengan cara komunikasi asertif yang sudah kita pelajari. Jadi begitu ya Mbak Reni? Ya, benar Mbak Didi. Oke, selanjutnya apa ada tambahan atau pertanyaan dari Mbak Reni? Enggak, sudah cukup Mbak Didi. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya. Saya merasa sangat terbantu setelah mengikuti proses konseling dengan Mbak Didi. Saya merasa sudah cukup ini Mbak. Baik Mbak Reni, senang jika bisa membantu Mbak Reni. Sehat dan bahagia selalu ya Mbak Reni ya. Ya, terima kasih ya Mbak Didi, matur nuwun. Jangan bosen ya Mbak dengar cerita saya. Baik Mbak Reni, selamat siang. Terima kasih.